Telepon terakhir. Langit Jakarta sore itu diselimuti mendung. Di tengah hiruk-pikuk lalu lintas, Detektif Arga Pratama menatap layar laptop di meja ruang konsultasinya. Belum sempat ia menutup berkas kasus sebelumnya, telepon dari Inspektur Nanda masuk. Arga, ada laporan orang hilang. Kasus ini aneh. Korban terakhir kali menelpon kakaknya selama 2 menit sebelum ponselnya mati total. Baterainya habis. Tapi sinyal terakhirnya tidak cocok dengan rute perjalanannya. Nama korban? Dika Mahesa. Umur 25. Kakaknya, Rendra, menunggumu di markas. Arga menatap kosong sejenak, lalu menyalakan jaket abu-abu panjangnya. Ia sudah terbiasa dengan kasus orang hilang, tapi kali ini, hanya dengan petunjuk sinyal dan baterai habis, tampak lebih rumit dari biasanya. Rendra Mahesa tampak tegang ketika Arga dan asistennya Laras Wibisono datang. Tangan pria itu menggenggam erat ponsel milik Dika yang sudah ditemukan di rumahnya, tapi tidak aktif. Panggilan terakhir, jam 19.43. Dia bilang, "Bang, aku dikejar orang. Kalau aku gak nyampe rumah, cari aku lalu suaranya hilang. Baterainya habis," ujar Rendra gemetar. Arga menatap Laras. "Kita mulai dari sini." Laras, cek log panggilan, GPS terakhir, dan tower sinyal. Laras, dengan laptop di pangkuannya, mengetik cepat. Oke, sinyal terakhir muncul di sekitar Jalan Sudirman kilometer 8. Tapi yang aneh, ponselnya pindah ke menara lain sebelum mati. Artinya, ponsel masih berpindah lokasi dalam 2 menit terakhir. Bisa jadi Dika sedang dibawa mobil, gumam Arga. Ia memeriksa rekaman CCTV dari pos keamanan terdekat. Pada pukul 19.45, tampak mobil hitam lewat dengan kecepatan tinggi. Plat nomor tidak jelas, tapi Arga menangkap sesuatu, pantulan wajah seseorang di kaca spion belakang. Malam itu, Arga duduk di depan papan analisis. Di sana sudah tertempel peta, screenshot sinyal, dan rekaman log telepon. Ponsel mati bukan berarti semua jejak hilang, katanya pada Laras. Bagaimana maksudmu? Baterai yang habis masih menyimpan data tegangan terakhir dan suhu perangkat. Dari situ, kadang bisa diketahui apakah ponsel disimpan di tempat terbuka atau tertutup, panas atau dingin. Laras tersenyum. Kau serius mau melacak pakai data baterai? Arga menatapnya. Dalam kasus orang hilang, sekecil apapun energi terakhir bisa berarti hidup atau mati. Keesokan harinya, Arga kembali menemui Rendra. Apakah Dika punya musuh? Tidak ada, sepengetahuanku. Tapi dia akhir-akhir ini sering bicara soal dokumen rahasia dari kantorku. Aku kira cuma bercanda. Arga menahan napas. Dokumen apa? Rendra menggeleng cepat. Aku juga tidak tahu. Tapi nada suaranya bergetar. Arga tahu Rendra tidak jujur. Di malam yang sama, Laras datang membawa hasil analisis awal. Aku temukan sesuatu. Log baterai menunjukkan suhu terakhir 36 derajat, lebih tinggi dari suhu ruangan biasa. Artinya ponsel ada di dalam tempat tertutup, mungkin mobil. Dan kecepatan perpindahan sinyal? Sekitar 60 km per jam, sesuai dengan kendaraan di tol. Arga menatap layar laptop Laras, lalu peta Jakarta di dinding. Kalau ponsel mati 2 menit setelah panggilan itu, maka Dika masih di jalan tol saat baterainya habis. Laras menambahkan, dan kalau arah sinyal benar, mobilnya menuju ke arah Baranang Siang, Bogor. Arga menatap peta dengan mata tajam. Kalau begitu, kita mulai dari tol itu. Narasi satu berakhir dengan mobil Arga dan Laras melaju malam-malam di bawah hujan, menuju arah Bogor, lampu jalan berkelebat di kaca depan. Suara Arga pelan namun tegas. Sinyal terakhir bukan akhir, Laras. Kadang itu hanya awal cerita yang belum selesai. Sinyal terputus di tengah kota. Hujan masih menetes lembut di kaca depan mobil hitam Arga. Lampu jalan memantul seperti kilasan kenangan yang tak selesai. Laras di kursi samping sibuk menatap laptopnya, memantau titik terakhir sinyal ponsel milik Dika. Titik terakhir menunjukkan koordinat di antara 2 menara sinyal, ujar Laras sambil mengetik. Satu di kawasan Kuningan, satu lagi di Tebet. Tapi ponselnya berpindah terlalu cepat, seperti berpindah kendaraan. Arga menatap jalan raya di depan. Artinya Dika bukan berjalan kaki. Ia dibawa seseorang, kemungkinan besar lewat jalur utama. Mobil hitam di CCTV. Arga mengangguk pelan. Kita pastikan. Setibanya di kantor pengelola tol dalam kota, Laras menampilkan surat tugas dari kepolisian. Seorang petugas membuka akses rekaman CCTV jalan tol. Mereka memutar video pada waktu yang sama dengan sinyal terakhir ponsel Dika, pukul 19.44.
Tampak sebuah SUV hitam melintas cepat. Kamera menangkap sebagian plat nomor B1829, sisanya buram karena hujan. Arga mengangguk. Perbesar bingkai ini. Petugas menggerakkan slider. Tidak bisa diperjelas lebih dari ini, Pak. Tapi ada pantulan cahaya di kaca belakang, mungkin lampu dari motor di belakangnya. Bukan lampu, sela Laras tiba-tiba. Coba tingkatkan kontras. Lihat ini, ada bayangan seseorang di kursi belakang, tangannya terangkat, seperti melambai. Rendra yang ikut menatap layar langsung terisak. Itu Dika. Arga menatap layar dengan tenang, tapi pikirannya berputar cepat. Jika benar itu Dika, maka ia masih hidup di menit-menit terakhir sebelum baterainya mati. Namun pertanyaannya, dibawa kemana? Dan oleh siapa? Keesokan paginya, Arga dan Laras menyusuri daerah Tebet Timur, titik di mana sinyal ponsel Dika terakhir berpindah sebelum hilang. Mereka berhenti di sebuah area parkir ruko. Sebuah toko alat elektronik tutup permanen, di depannya masih terlihat bekas rem ban di jalan basah. Ini bisa saja kebetulan, ujar Laras, jongkok memeriksa bekas itu. Arga menatap sekeliling. Kebetulan tidak meninggalkan pola lurus sejauh 3 meter. Ia lalu berjalan ke samping ruko, menemukan kamera pengawas kecil di bawah atap. Laras langsung menyambungkan kabel kecil ke laptopnya. Masih aktif. Tapi sistemnya otomatis menimpa rekaman tiap 2 hari. Kalau beruntung, kita masih punya footage malam kejadian. Beberapa detik berlalu. Di layar, muncul gambar bergradasi abu-abu dari malam hujan 2 hari lalu. Sebuah SUV hitam berhenti singkat di depan ruko. Dari sisi kanan mobil, 2 orang turun, salah satunya menarik seseorang dari kursi belakang yang tampak tak berdaya. Pos. Arga menunjuk pada salah satu pelaku. Lihat wajahnya. Laras memperbesar. Meski sebagian tertutup topi, tampak tato kecil di leher pria itu. Huruf R di dalam bentuk segitiga. Aku pernah lihat simbol ini, ujar Arga pelan. Tato geng lama, mereka dulu terlibat dalam pemerasan digital. Setelah rekaman diamankan, Arga menemui Inspektur Nanda di kantor polisi. Kita butuh data kepemilikan kendaraan dengan plat B1829. Sebagian nomor hilang, tapi mungkin sistem bisa mendeteksi pola yang cocok dengan mobil SUV hitam merek itu. Nanda menatapnya ragu. Kau yakin mau kejar ini tanpa izin resmi penyidikan penuh? Kalau menunggu surat resmi, mungkin Dika sudah berpindah kota, jawab Arga datar. Inspektur Nanda menatap Arga lama, lalu menghela napas. Baiklah. Tapi aku tak bisa ikut menanggung risikonya. Arga tersenyum samar. Aku hanya butuh waktu 2 hari. Malam harinya, Laras duduk di depan laptopnya di basecamp kecil mereka. Peta digital penuh titik merah tergambar di layar. Ia menggunakan sistem cross-reference plat kendaraan dan sinyal ponsel. Aku dapat 3 kemungkinan pemilik SUV itu, ujarnya. 2 diantaranya tidak cocok karena lokasi mereka di luar Jakarta saat kejadian. Tapi yang satu ini mencurigakan. Siapa? Romi Setiawan. Mantan karyawan perusahaan Rendra Mahesa. Arga terdiam beberapa detik. Hubungan itu terlalu kebetulan untuk diabaikan. Coba cari alamat terakhirnya. Sudah, gudang penyimpanan lama di daerah Cawang. Tapi tempat itu katanya sudah tidak aktif. Arga menatap Laras. Sinyal Dika hilang di Tebet. Cawang hanya 2 kilometer dari situ. Ia menatap jam tangannya, lalu berdiri. Kita berangkat malam ini. Jangan beri kesempatan siapapun menghapus jejak. Ketika mereka tiba di sekitar gudang Cawang, suasana sunyi. Hanya lampu jalan redup dan suara hujan ringan di atap seng. Arga mengintip dari balik pagar. Ada mobil di dalam. SUV hitam. Platnya cocok. Laras menegakkan badan, jantungnya berdegup. Kau pikir Dika masih di sana? Entahlah. Tapi sesuatu memberitahuku, ponsel yang baterainya habis itu belum selesai berbicara. Arga memberi isyarat diam. Mereka menyelinap masuk pelan, mendekati pintu besi besar gudang itu. Tiba-tiba, dari dalam terdengar bunyi gesekan logam dan suara pria berbisik. Cepat, buang ponselnya ke tong sampah luar. Jangan sampai ada yang tahu dia sempat menelpon. Arga menatap Laras dengan tatapan tegas. Kita tidak menunggu surat perintah lagi, katanya sambil menarik pistol. Kau yakin? Bisik Laras. Yakin. Karena setiap detik setelah baterai mati, bisa berarti 1 nyawa lagi hilang. Nomor tak dikenal. Pintu gudang tua itu terbuka perlahan, berderit panjang. Cahaya senter Arga menembus ruangan berdebu penuh kotak kardus. Aroma logam berkarat dan oli terbakar menguasai udara. Tidak ada suara, hanya tetesan air dari atap bocor.
Laras berjalan di belakangnya, laptop kecil di tangan, merekam setiap langkah. Mobilnya masih hangat, bisiknya. Mesin baru dimatikan beberapa menit lalu. Arga mengamati sekeliling. Artinya mereka baru saja kabur. Di sudut ruangan, Arga menemukan tong sampah logam. Ia menyingkap isinya dengan tongkat baja. Di antara plastik basah dan kain kotor, ada potongan ponsel rusak, merek yang sama seperti milik Dika. Bagian baterainya lepas, tapi SIM card masih tertancap. Mereka buang ini karena takut terlacak, gumam Arga. Tapi mereka lupa satu hal, setiap SIM punya riwayat panggilan terakhir. Beberapa jam kemudian, di markas kecil mereka, Laras memasukkan SIM itu ke dalam alat pembaca jaringan. Aku dapatkan data parsial, katanya cepat. Panggilan terakhir bukan ke Rendra, tapi ada satu nomor yang belum terdaftar di daftar kontak Dika. Nomor tak dikenal. Ya, 5 kali dalam 2 hari terakhir sebelum dia hilang. Nomornya aktif? Masih. Tapi ini bukan nomor pribadi, terdaftar atas nama perusahaan Mahesa Group, milik kakaknya sendiri. Arga bersandar di kursi, menatap Laras tajam. Jadi Dika sempat berkomunikasi dengan seseorang di perusahaan kakaknya sebelum menghilang. Tapi siapa yang dibalik nomor itu? Laras menelusuri basis data operator. Kontak ini dipakai oleh Romi Setiawan, karyawan bagian keamanan internal. Mantan, tepatnya, sudah keluar sebulan lalu. Keesokan harinya, mereka memutuskan menemui Rendra Mahesa di kantornya, gedung tinggi dengan kaca mengkilap, kontras dengan gelapnya kasus yang mereka hadapi. Rendra menyambut mereka dengan wajah letih. Kalian sudah menemukan sesuatu? Arga menatap lurus. Kami menemukan ponsel Dika. Dan log panggilan terakhirnya terhubung ke nomor yang terdaftar atas nama perusahaan Anda. Rendra tampak terkejut, tapi hanya sesaat. Itu tidak mungkin. Semua nomor perusahaan sudah dinonaktifkan untuk mantan karyawan. Namun salah satunya masih aktif, digunakan oleh Romi Setiawan. Nama itu terdengar akrab, bukan? Rendra menelan ludah, menatap meja. Romi pernah bekerja di bagian keamanan data. Tapi dia dipecat karena menyalahgunakan akses jaringan. Aku kira dia sudah pergi jauh. Arga mencondongkan tubuh. Dika tahu soal itu, ya? Rendra tidak menjawab. Dia tahu, dan mencoba menghubungimu tentang dokumen rahasia, itu, lanjut Arga pelan. Masalahnya, mungkin dia tahu terlalu banyak. Setelah keluar dari kantor, Laras berkata pelan, Rendra jelas menyembunyikan sesuatu. Arga menatap langit mendung di atas. Dan dia bukan tipe yang mudah ditekan. Tapi Romi mungkin kuncinya. Malam itu, Laras berhasil melacak nomor Romi. Titik lokasinya aktif di kawasan Pasar Rumput, di sebuah gedung apartemen kelas menengah. Arga dan Laras memutuskan memantau dari mobil. Sinyal nomor ini on-off setiap 3 jam, ujar Laras, menatap layar peta. Seperti sengaja dinyalakan hanya untuk kirim pesan. Pesan ke siapa? Aku sedang intercept. Beberapa menit kemudian, Laras berbisik pelan, ada pesan masuk. Dari akun terenkripsi milik seseorang bernama Karina. Arga langsung menoleh. Karina? Kekasih Dika? Ya. Pesannya singkat, sudah kuberikan dokumennya. Jangan hubungi lagi. Arga menatap jalan kosong di depan. Pikirannya berpacu. Jadi, Karina juga terlibat atau dipaksa. Keesokan harinya mereka menemui Karina di apartemennya. Wajahnya pucat, matanya sembab karena kurang tidur. Aku gak tahu apa-apa soal Romi, ucapnya gugup. Kami tidak datang untuk menuduh, kata Arga tenang. Kami hanya ingin tahu kenapa nomor Romi dan kamu saling kirim pesan tentang dokumen. Karina menggigit bibirnya. Dika sempat memberiku flash disk. Dia bilang kalau sesuatu terjadi, serahkan itu ke orang yang ia percaya. Tapi sebelum sempat kulakukan, seseorang menghubungiku dan bilang kalau dia, teman Dika dari kantor. Aku kira itu Romi. Aku cuma kirim filenya ke email yang dia minta. File apa? Tanya Laras cepat. Data audit keuangan perusahaan Rendra. Ada catatan penggelapan, pemalsuan pajak, dan transfer ke rekening luar negeri. Dika menemukannya. Laras menatap Arga. Itu motifnya. Dika mengancam akan membocorkan rahasia kakaknya. Namun sebelum mereka sempat melanjutkan, Arga menerima panggilan dari Inspektur Nanda. Arga, kami menemukan kendaraan yang sama di pinggiran Depok. Tapi tidak ada orang, hanya bercak darah di jok belakang. Panggil tim forensik. Aku dan Laras ke sana sekarang. Setiba di lokasi, hujan kembali turun. Mobil hitam itu terparkir di antara semak, pintunya terbuka sebagian. Laras membuka laptopnya dan menyambungkan kabel kecil ke sistem GPS mobil.
Mobil ini terakhir kali berhenti di area industri Cibinong 2 malam lalu, ujarnya. Lalu dipindahkan ke sini pagi tadi. Arga mendengus. Romi membersihkan jejaknya, tapi terlambat. Setiap GPS punya cache data sekunder. Ia mengeluarkan flash disk kecil dan menyalin datanya. Saat mereka kembali ke mobil, Laras menatap Arga ragu. Jadi, menurutmu siapa dalangnya? Romi? Rendra? Atau keduanya? Arga menatap jauh ke depan, suaranya rendah namun mantap. Romi hanya pelaksana. Tapi seseorang yang punya akses pada dokumen rahasia dan cukup berani memanipulasi panggilan terakhir Dika hanya satu orang. Rendra? Ya. Tapi kita belum punya bukti. Laras menatap layar laptopnya, di mana nomor tak dikenal milik Romi kembali aktif. Dia online lagi, katanya. Biarkan dia bicara dulu, sahut Arga pelan. Kadang, pelaku paling berbahaya adalah yang merasa masih aman. Jejak di gudang tua. Hujan malam itu turun deras, menenggelamkan suara jalanan. Arga berdiri di depan cermin kecil di kamar apartemennya, mengencangkan sabuk pistol di pinggang. Laras, di sofa, memeriksa ulang alat perekam dan senter kepala. Kau yakin mau datang sendiri ke gudang itu? Tanya Laras. Dia meminta datang sendiri, jawab Arga tenang. Kalau kita berdua, Romi bisa mencium jebakan dan kabur. Atau menjebakmu. Arga menatapnya. Karena itu, kau tetap di radius 200 meter. Pantau lewat drone mini. Kalau ada tanda bahaya, jangan tunggu. Laras ingin membantah, tapi tahu Arga tak pernah bicara 2 kali soal keputusan di lapangan. Pukul 23.17, Arga tiba di kawasan industri Cibinong. Gudang tua itu berdiri di ujung jalan gelap, sebagian besar lampunya mati. Di gerbang berkarat, tertulis papan kusam, properti milik Mahesa Group. Arga menarik napas panjang. Rendra lagi, gumamnya pelan. Ia menyalakan senter kecil dan masuk perlahan. Di dalam, udara lembab bercampur debu tebal. Bekas ban mobil masih baru, menandakan kendaraan baru saja keluar dari sana. Romi, suara Arga menggema pelan. Tidak ada jawaban. Kau bilang ingin bicara. Langkahnya bergema di antara tumpukan peti. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Detektif Arga. Suara berat dan serak. Jangan mendekat. Aku gak mau ada polisi. Romi muncul dari balik peti, wajahnya letih, matanya merah. Tangannya gemetar memegang pistol kecil, tapi ujungnya diarahkan ke lantai, bukan ke Arga. Aku tahu kau bukan orang jahat, Romi, kata Arga datar. Tapi sekarang kau bersembunyi di tempat yang dimiliki orang yang sebenarnya lebih berbahaya. Romi tertawa pendek. Aku tahu. Tapi semua ini salahku juga. Aku pikir cuma kerjaan biasa, ngambil data, hapus log transaksi. Ternyata aku bantu menutup kejahatan. Kejahatan siapa? Rendra Mahesa. Dan Dika tahu? Ya, dia tahu dan mencoba menghentikannya. Tapi waktu dia nyari bukti, Rendra panik. Aku disuruh menangani Dika, katanya cuma mau dia diam sementara. Romi menunduk. Tapi malam itu, dia melawan. Terjadi perkelahian. Dia kena pukul, kepalanya berdarah. Aku takut. Aku pikir dia mati. Arga mendekat setapak. Di mana tubuhnya, Romi? Romi menggeleng cepat. Aku gak bunuh dia. Aku cuma bantu pindahkan dia ke belakang gudang, di ruangan pendingin tua. Tapi waktu aku balik besoknya, dia udah gak ada. Pintu rusak. Darah di lantai masih ada, tapi tubuhnya hilang. Arga menatapnya lekat-lekat. Siapa yang tahu lokasi itu? Cuma aku dan Rendra. Tiba-tiba suara mesin terdengar di luar. Lampu kendaraan menembus celah pintu gudang. Romi langsung tegang. Dia datang, bisiknya panik. Dia tahu aku ngomong ke seseorang. Tenang, kata Arga cepat. Kita keluar lewat pintu belakang. Namun pintu belakang sudah terkunci dari luar. Lampu mobil berhenti di depan gudang. Suara langkah berat mendekat, diikuti bunyi logam ditendang. 2 orang pria masuk, bersenjata. Romi, bos mau ketemu, teriak salah satunya. Arga menatap Romi. Sembunyi. Ia berjongkok di balik peti besar, pistol siap di tangan. 2 pria itu berjalan ke tengah ruangan. Salah satu menyalakan rokok. Gue bilang juga, dia pasti di sini. Arga melangkah cepat dari balik peti, menendang tangan pria pertama hingga pistolnya terlempar, lalu memukul pipinya keras. Pria kedua berusaha menarik senjata, tapi Arga menembak ke arah lampu atas, ruangan langsung gelap. Suara teriakan dan benturan menggema. Beberapa detik kemudian, Laras muncul di telinga Arga lewat earphone kecil. Drone menunjukkan 2 orang lagi di luar, bersenjata. Polisi butuh 3 menit untuk sampai.
3 menit bisa jadi seumur hidup, jawab Arga pelan. Romi keluar dari persembunyiannya, wajahnya panik. Kita harus kabur sekarang. Arga menunjuk ke arah pintu besi di sisi kanan. Ke sana. Mereka berlari di lorong sempit menuju ruang pendingin. Saat Arga membuka pintu, udara dingin menyeruak, dan aroma logam yang menusuk hidung. Di lantai, ada noda darah kering dan potongan jaket jeans. Arga berlutut, mengambilnya. Di saku kecil, masih ada tanda pengenal Dika Mahesa. Dia benar-benar di sini, bisiknya lirih. Laras di earphone berkata, polisi sudah di depan. 2 menit lagi. Tiba-tiba dari belakang terdengar langkah cepat. Arga berbalik, Romi sudah tak di tempatnya. Di pintu masuk, terdengar suara mobil melaju. Romi kabur. Pagi harinya, di markas sementara, Arga dan Laras menatap hasil forensik dari jaket itu. Darah di jaket cocok dengan DNA Dika, ujar Laras pelan. Tapi tak ada tanda kematian. Bisa jadi dia masih hidup setelah dipukul. Dan seseorang memindahkannya dari gudang itu, tambah Arga. Pertanyaannya, siapa? Laras membuka laptop. Aku juga dapat data panggilan terakhir dari ponsel Romi. Dia sempat menerima panggilan sebelum kabur. Dari siapa? Nomor terenkripsi. Tapi previsnya sama dengan nomor Rendra Mahesa. Arga bersandar, memejamkan mata sejenak. Jadi Rendra tahu Romi bocor informasi. Dia datang sendiri ke gudang untuk menghapus saksi. Laras menatapnya khawatir. Kalau begitu, Romi mungkin sudah. Belum tentu, potong Arga. Tapi kalau benar, maka satu-satunya orang yang tahu di mana Dika sekarang, tinggal Rendra. Arga menatap foto Dika di mejanya. Pria muda itu tersenyum di samping Rendra, dalam bingkai keluarga yang tampak bahagia. Ironi yang menyakitkan, kakak yang seharusnya melindungi, justru menjadi ancaman. Laras, katanya pelan. Kita ubah strategi. Mulai sekarang, bukan Romi yang kita kejar, tapi orang yang membayar Romi. Laras mengangguk. Rendra Mahesa. Ya, tapi kita butuh bukti tak terbantahkan. Kita akan melacak sinyal panggilan Rendra malam kejadian, dan semua koneksi ponselnya. Jika dia berbohong, datanya tidak. Narasi 4 berakhir dengan visual dramatis. Kamera menyorot foto 2 bersaudara di meja Arga, lalu bergeser ke layar laptop Laras yang menampilkan diagram digital, peta sinyal dengan titik utama bertuliskan, Rendra Mahesa, incoming call pukul 19.45. Suara Arga menutup narasi. Setiap panggilan meninggalkan jejak. Bahkan yang datang dari nomor tak dikenal. Suara dalam rekaman. Ruang forensik digital Polres Jakarta Selatan malam itu hanya diterangi lampu monitor. Cahaya biru redup memantul di wajah detektif Arga yang duduk di depan komputer, matanya terpaku pada grafik gelombang suara yang bergerak naik turun di layar. Di sampingnya, Laras menggigit bibir bawahnya, menahan napas. Sementara Rendra, teknisi IT yang membantu mereka sejak awal kasus, menyiapkan alat perekam suara berfrekuensi tinggi. Ini dia, kata Rendra pelan, jari telunjuknya menunjuk pada satu titik di grafik. Bagian ini adalah 10 detik terakhir sebelum telepon Dika mati total. Disinilah kuncinya. Arga menegakkan badan. Naikkan volume, bersihkan noise-nya. Rendra mengetik cepat, dan suara mendesi statis mengisi ruangan, samar-samar diselingi napas berat seseorang, lalu bunyi langkah tergesa di permukaan keras. Suara Dika terdengar pelan, panik, halo, kalau kamu dengar ini, aku, klik. Suara seperti logam jatuh. Kemudian sunyi. Laras memejamkan mata. Dia hampir sempat mengatakan sesuatu. Tunggu, sela Rendra, memperbesar bagian akhir rekaman. Ada suara lain di latar belakang. Sangat rendah frekuensinya. Seperti seseorang berbicara. Dia menjalankan filter pembersih suara, dan perlahan, suara itu muncul lebih jelas. Matikan, cepat. Jangan biarkan dia bicara. Arga langsung mencondongkan tubuh. Berhenti. Putar ulang bagian itu. Matikan, cepat. Jangan biarkan dia bicara. Nada dingin, tegas, dan jelas diucapkan oleh seorang pria. Laras membuka catatannya, lalu berkata lirih, aku kenal suara itu. Arga menatapnya tajam. Siapa? Sepertinya, Rendra. Ruangan seketika senyap. Rendra tersentak, matanya melebar. Apa? Hei, tunggu dulu. Aku bahkan baru kenal Dika dari proyek ini. Jangan asal nuduh. Arga menatap layar, wajahnya datar tapi matanya tajam menembus. Tenang. Kita pastikan dulu. Rendra, kirimkan contoh suara kamu. Rendra tampak gugup tapi akhirnya menuruti. Dia mengucapkan kalimat yang sama, matikan, cepat. Jangan biarkan dia bicara.
Sistem analisis suara mulai bekerja, menampilkan dua gelombang berdampingan di layar. Persentase kecocokan muncul beberapa detik kemudian, 83%. Laras menarik napas panjang. Terlalu tinggi untuk kebetulan. Rendra menggeleng keras. Tidak, itu bisa hasil dari frekuensi mirip. Aku kerja di bidang suara, aku tahu sistem bisa keliru. Arga tidak menjawab. Ia menatap Rendra lama, lalu berkata datar, mungkin saja. Tapi kita tetap perlu tahu di mana kamu berada malam itu. Rendra menunduk, wajahnya tegang. Aku di kantor. Cek aja CCTV-nya. Sudah kami cek, ujar Arga pelan. Kantor kosong. Kamu tidak tercatat masuk. Suara langkah seseorang terdengar mendekat dari koridor. Kapten Wira, atasan Arga, masuk dengan wajah serius sambil membawa flash disk. Kami baru dapat hasil rekaman CCTV gudang yang kamu laporkan, Arga. Mereka semua menatap layar saat Kapten Wira memutar videonya. Tampak siluet dua orang memasuki gudang yang sama di malam hilangnya Dika. Salah satunya mengenakan hoodie hitam, wajahnya tidak jelas. Tapi yang satunya, dengan ransel besar di punggung, menoleh sekilas ke kamera. Meskipun gelap, Laras tahu pasti, itu Dika. Dia masih hidup waktu itu, gumamnya. Tapi yang membuat Arga membeku adalah detail kecil di tangan si pelaku, alat perekam suara digital, model yang sama dengan yang kini ada di meja Rendra. Rendra langsung berdiri. Bukan aku. Aku cuma bantu. Ada orang lain yang pakai suaraku. Arga mendekat, suaranya menekan, dingin. Kalau begitu, siapa yang punya akses ke suara kamu? Siapa yang bisa meniru kamu sedetail itu? Rendra menelan ludah, lalu menatap layar dengan ketakutan. Ada seseorang. Namanya Bagas. Dia mantan rekanku di lab audio. Dia benci Dika, dan aku. Laras menatap Arga. Bagas? Nama itu muncul di log panggilan terakhir Dika. Nomor tak dikenal yang kita lacak di narasi sebelumnya. Arga langsung bangkit, mengambil jaketnya. Kalau begitu, kita kejar sekarang. Sebelum dia tahu rekamannya ditemukan. Kapten Wira menatap mereka berdua. Hati-hati. Kalau ini benar, Bagas bukan sekadar pelaku. Dia orang yang tahu cara menghapus jejak digital sebersih mungkin. Laras menatap Arga sambil menekan tombol save di komputer. Rekaman ini satu-satunya suara terakhir Dika. Kita nggak boleh kehilangan ini. Arga menatap grafik suara yang masih berdenyut di layar, lalu berkata pelan namun tegas. Kadang kebenaran bersembunyi di frekuensi yang nyaris tak terdengar. Dan malam ini, kita baru saja menyalakannya kembali. Lokasi terakhir. Langit Jakarta malam itu mendung berat. Hujan tipis mengguyur jalanan, membuat lampu kota tampak seperti bayangan cair di atas aspal. Di dalam mobil hitam tanpa tanda polisi, detektif Arga duduk di kursi kemudi, matanya fokus ke tablet yang menampilkan peta digital. Di kursi penumpang, Laras menatap layar laptopnya dengan tegang, seolah setiap detik bisa mengubah nasib pencarian mereka. Koordinat dari rekaman suara sudah aku ekstrak, ujar Laras cepat. Ada metadata tersembunyi di dalam file audio. Sepertinya Dika sempat mengaktifkan mode darurat ponselnya sebelum baterainya mati. Lokasinya di pinggiran kota, dekat kawasan industri tua, Cempaka Timur. Arga meliriknya sekilas. Tempat yang sama dengan gudang itu? Tidak. Lebih jauh ke selatan, sekitar 12 km dari situ. Tapi apa? Laras menelan ludah. Sinyal itu hanya muncul satu kali, lalu hilang. Seolah ada perangkat lain yang sengaja memutuskan jejaknya. Arga mengetukkan jarinya ke setir. Bagas tahu cara menyamarkan sinyal. Tapi tidak ada sistem yang sempurna. Kalau Dika sempat mengirim lokasi itu, berarti dia masih sempat mencoba kabur. Rendra, yang duduk di kursi belakang dengan wajah masih pucat sejak malam sebelumnya, ikut bicara pelan. Aku bisa bantu. Kalau kita gabungkan metadata itu dengan frekuensi latensi dari ponsel Dika, kita bisa tahu arah terakhir kendaraan yang dia naiki. Arga menatap lewat kaca spion. Pastikan kamu tidak main-main lagi, Ren. Rendra menunduk. Aku juga mau tahu kebenarannya, Ga. Dika temanku. Suara hujan makin deras saat mereka sampai di area industri Cempaka Timur. Bangunan-bangunan tua berdiri seperti hantu dari masa lalu, dinding karat, papan nama pabrik pudar, dan lampu jalan yang berkelap-kelip. Laras membuka peta digital dan menunjuk ke satu titik merah. Ini tempatnya. Sinyal terakhir terdeteksi di sekitar sini, gudang nomor 47. Arga menarik napas dalam. Kita masuk pelan-pelan. Jangan nyalakan lampu senter dulu. Mereka keluar dari mobil, berlari di bawah hujan. Bau besi dan oli terbakar menyeruak di udara.
Pintu gudang itu setengah terbuka, seperti baru saja digunakan. Arga memberi kode tangan ke Laras, dan mereka masuk perlahan. Di dalam, hanya ada suara tetesan air dari atap bocor dan dengungan generator kecil di pojok. Bekas roda kendaraan terlihat jelas di lantai berdebu. Arga menunduk, menyentuhnya. Masih baru. Seseorang baru saja ada di sini. Rendra menyalakan signal detektornya, alat kecil buatan sendiri. Jarum di layar bergerak cepat. Masih ada sinyal ponsel Dika, tapi lemah banget. Kayak dikunci di ruang logam. Laras mendekat ke tumpukan kontainer. Mungkin di dalam salah satu ini. Mereka berdua menarik tuas besi dan membuka satu persatu. Di kontainer ketiga, Rendra menjerit kecil. "Gah, sini!" Di dalamnya, mereka menemukan tas ransel Dika, ponsel yang sudah retak, dan sebuah jam tangan pintar yang masih menyala redup. Arga segera mengambil jam itu, menyalakannya. "Jam ini tersambung ke akun Dika," ujar Laras. "Coba buka lognya." Di layar kecil jam itu muncul data singkat. Langkah terakhir, 2,13 km arah timur. Detak jantung terakhir terdeteksi, pukul 00.37 malam. Pesan suara belum terkirim. Laras menelan ludah. Dia sempat merekam pesan sebelum ia sempat melanjutkan, terdengar bunyi berderak dari arah pintu belakang gudang. Arga memberi isyarat diam. Ia mengeluarkan pistolnya, berjalan perlahan ke arah suara. Dari balik bayangan kontainer, seseorang muncul, mengenakan jaket hujan hitam, wajahnya sebagian tertutup masker. "Bagas," gumam Arga dingin. Bagas tersenyum miring. "Akhirnya kalian sampai juga. Kupikir kalian terlalu sibuk main dengan file rekaman." "Di mana Dika?" tanya Arga dengan nada tajam. Bagas melangkah ke depan, tangan kirinya membawa flash disk. "Kau masih berpikir dia hilang? Dika sudah tidak ada, detektif. Tapi semua yang dia simpan ada di sini." Ia mengangkat flash disk itu. Termasuk rekaman terakhir tentang siapa yang sebenarnya menipuku. Laras berbisik, "Jangan percaya. Dia ahli manipulasi data." Rendra tampak ragu, tapi Arga tidak menurunkan pistolnya. "Kau pikir aku akan membiarkanmu kabur dengan itu?" Bagas tertawa kecil. "Kabur? Aku cuma ingin menyelesaikan apa yang Dika mulai. Dia mencuri sistem yang kubangun bertahun-tahun, teknologi yang bisa memantau panggilan meski ponsel mati. Dan kalian mengira dia korban?" Hujan di luar semakin deras, mengiringi ketegangan di dalam ruangan. Arga perlahan mendekat. "Kau membunuh Dika karena takut kebenaran keluar?" "Tidak," jawab Bagas datar. "Aku membunuhnya karena dia berkhianat." Laras langsung menekan tombol di laptopnya, rekaman suara Dika diputar keras. "Kalau kamu dengar ini, aku..." Suara Dika berhenti tepat sebelum kata terakhir, lalu diikuti potongan baru hasil restore Rendra tadi sore. Di gudang, Bagas bukan satu-satunya. Wajah Bagas seketika berubah pucat. "Apa maksudnya?" Arga menatapnya tajam. "Ada orang lain malam itu, kan? Siapa yang bersamamu?" Bagas mundur, tapi di luar sudah terdengar suara sirene polisi mendekat. Kapten Wira dan tim datang tepat waktu, menyorotkan senter ke arah mereka. Bagas mencoba lari, tapi Arga lebih cepat. Ia menjatuhkan pria itu ke lantai dan merampas flash disk dari tangannya. Laras segera memasukkannya ke kantong tahan air. Kapten Wira mendekat. "Kita tangkap dia dulu. Tapi kalau benar ada orang lain, kasus ini belum selesai." Arga menatap Bagas yang tertunduk, lalu menatap jam Dika yang masih berdenyut samar di tangannya. "Belum selesai," gumamnya pelan. "Kita baru menemukan setengah dari kebenaran." Kebenaran terungkap. Malam telah berganti dini hari. Langit Jakarta kelabu, diselimuti sisa hujan yang menetes pelan di kaca ruang interogasi Polres. Detektif Arga duduk berhadapan dengan Bagas, yang kini mengenakan baju tahanan oranye, tangannya diborgol. Di balik kaca satu arah, Laras dan Kapten Wira mengamati dengan wajah tegang. Suasana sunyi. Hanya suara jam dinding berdetak perlahan, seperti menghitung mundur menuju pengakuan terakhir. Arga membuka map di hadapannya. Di dalamnya ada foto Dika, potongan layar rekaman, dan flash disk yang sempat diperebutkan malam sebelumnya. Ia meletakkannya di atas meja. "Sudah 12 jam, Bagas," kata Arga pelan tapi tegas. "Kau terus bilang Dika mengkhianatimu. Tapi semua bukti justru menunjukkan dia mencoba menghentikan sesuatu yang lebih besar." Bagas menatap kosong ke meja. "Kau nggak tahu apa yang terjadi, detektif. Dika bukan korban. Dia pelaku pertama." Arga menaikkan alis. "Pelaku apa?" Bagas menegakkan badan, suaranya dingin namun bergetar. "Proyek itu. Sistem, Echo Trust, algoritma pelacak sinyal mati.
Kami membangunnya bersama di laboratorium swasta, dibiayai oleh investor anonim. Tapi setelah sistem itu selesai, Dika tiba-tiba ingin menghentikannya. Katanya, alat itu bisa disalahgunakan untuk memata-matai siapa saja. Dia mau lapor polisi, dan itu berarti kontrak kami hancur. Arga menatapnya tajam. Jadi kau bunuh dia? Bagas menggeleng lemah. Tidak sengaja. Kami bertengkar. Dia jatuh, kepalanya terbentur pipa besi. Aku panik. Kupikir dia mati. Aku sembunyikan jasadnya di dalam mobil, lalu kubawa ke gudang. Laras yang mendengarkan dari balik kaca menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca. Dika, mencoba menghentikan proyek ilegal itu, bisiknya. Arga mencondongkan tubuh ke depan. Lalu siapa, orang lain, yang dia maksud dalam rekaman terakhirnya? Bagas bukan satu-satunya, begitu katanya. Bagas tertawa pelan, getir. Kau masih belum sadar, ya? Ia menatap tajam ke arah kaca, tepat ke arah di mana Laras berdiri di baliknya. Kau seharusnya tahu, detektif. Orang lain itu ada di ruangan ini. Arga menoleh ke arah kaca, refleks tubuhnya menegang. Laras tampak pucat, matanya beralih ke Kapten Wira yang masih diam di sampingnya. Bagas melanjutkan dengan nada rendah, proyek Ekotrasi itu bukan hanya buatan kami. Ada satu orang yang menandatangani kontrak, yang menyetujui semua eksperimen ilegal itu. Seorang pejabat kepolisian. Kapten Wira. Arga membeku. Jangan main-main, Bagas. Bagas menatap lurus ke mata Arga. Cek metadata flash disk itu. Ada tanda tangan digital, milik dia. Dika tahu. Karena itu dia mau melapor, dan karena itu aku disuruh mengurusnya sebelum dia sempat buka mulut. Laras menatap Kapten Wira, suaranya nyaris tak keluar. Kapten, itu nggak benar, kan? Kapten Wira tidak menjawab. Ia hanya memandangi layar komputer yang menampilkan isi flash disk, file teks dengan nama proyek Ekotrust Phase 1 Authority, APS. Di dalamnya, tertulis dengan jelas. Disetujui oleh Wira Haji Santosa, Kepala Divisi Teknologi Kepolisian Jakarta. Ruangan terasa beku. Laras perlahan menatap Arga, wajahnya penuh keterkejutan dan kekecewaan. Kapten Wira akhirnya berkata pelan, kau pikir negara ini bisa jalan tanpa alat seperti itu, Arga? Dunia ini sudah terlalu kotor untuk detektif idealis sepertimu. Kami butuh kontrol. Arga berdiri, nadanya meninggi. Kontrol? Kau membiarkan orang mati untuk proyek ilegal yang memata-matai warga. Kapten Wira mendekat, matanya tajam. Dika tahu terlalu banyak. Dan kalau saja Bagas tidak ceroboh, kasus ini sudah selesai tanpa kau campuri. Dalam sekejap, Arga mengeluarkan pistol dan menodakannya ke arah Kapten Wira. Laras menahan napas, sementara Bagas hanya menunduk, tertawa kecil. Lihat, ini bukan tentang Dika lagi. Ini tentang siapa yang layak menentukan kebenaran. Suara langkah tergesa masuk ke ruangan. Dua petugas bersenjata masuk dan langsung menahan Kapten Wira. Laras segera merebut flash disk dari komputer. Rekaman ini akan jadi bukti di sidang. Semua orang akan tahu siapa yang main di balik layar. Kapten Wira menatap dingin ke arah Arga. Kau pikir kebenaran membuatmu menang? Sistem ini tetap akan berjalan tanpa aku. Arga menatap balik, nadanya datar tapi tajam. Mungkin. Tapi malam ini, satu suara sudah cukup untuk menghentikan kebohongan besar. Beberapa hari kemudian, hujan kembali turun, kali ini lebih tenang. Arga berdiri di Taman Pemakaman Umum, menatap nisan bertuliskan, Dika Pratama, 1997-2025. Di sampingnya, Laras meletakkan bunga putih. Dia akhirnya tenang, ucap Laras lirih. Arga mengangguk. Dan suaranya tetap hidup lewat rekaman itu. Laras menatap langit. Kau tahu, aku masih nggak percaya proyek sebesar itu bisa disembunyikan dari kita. Arga menjawab pelan, kebenaran memang nggak pernah mati. Kadang cuma menunggu waktu untuk didengar lagi. Ia menyalakan ponselnya, membuka file suara terakhir dari Dika. Kalau kamu dengar ini, jangan biarkan mereka diam. Kebenaran selalu meninggalkan sinyal, bahkan saat baterai habis. Arga menutup ponsel itu dan memasukkannya ke saku jasnya. Kamera beralih ke wajahnya yang menatap lurus ke depan, tenang, tapi menyimpan luka. Suara narasi penutup terdengar. Dalam dunia yang dipenuhi data, kebohongan bisa disembunyikan dengan kode. Tapi satu suara jujur, bisa mengguncang seluruh sistem. Layar perlahan gelap. Hujan masih turun. Tulisan muncul, kasus Dika Pratama, ditutup. Tapi sinyal kebenaran, tetap menyala.